Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan tugas matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas tugas 2 pada bab aritmatika sosial yang telah kalian kerjakan Rabu lalu, yaitu mengenai diskon, bruto, neto, dan juga tara. Kita mulai saja bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama, Pak Stefanus membeli sepatu dan jam tangan di Tokopedia seharga 750.000 dan 820.000. Berarti harga sepatunya 750.000 dan jam tangannya 820.000 dengan diskon masing-masing 10% dan 15%. Pertanyaannya, berapakah Pak Stefanus harus membayar kedua barang tersebut? Berarti kita harus mencari harga bersih kedua barang tersebut setelah mendapat diskon masing-masing. Kita cari yang pertama harga bersih sepatu ya. HB sepatu. Itu sama dengan, langsung saja Bapak kalikan ya, 90%. Kenapa 90%? Ini 90% adalah persentase harga bersih. Asalnya dari mana? Asalnya dari 100% dikurang diskonnya 10%, sama dengan 90%. Sedangkan persentase harga bersih untuk jam tangan 100% dikurang diskonnya 15%, sama dengan 85%. Itu untuk jam tangan. Berarti kita kalikan dahulu untuk sepatu, kali harga sepatu 750.000 sama dengan 90/100 dikali 750.000. Ini bisa dicoret, berarti kita kalikan depannya saja, 75 kali 9 kali 45, 4, simpan 4, dan kali 7, 63, 675. Tambahkan nolnya 123 ya, 123, 675.000 rupiah. Kita tulis hasilnya sama dengan 675.000 rupiah. Harga bersih sepatu. Selanjutnya, harga bersih jam tangan. Harga bersih jam sama dengan persentase harga bersihnya setelah kita kurangkan itu 85% dikali harga jam tangan 820.000 sama dengan 85/100 kali 820.000. Bisa dicoret ya. 2 nolnya coret, 82 kali 85 kali kan. 5 kali 2 10, simpan 1, 5 kali 8 41, 8 kali 2 16, simpan 1, 8 kali 8 64, tambah 1 65, tambah jadi 6970. 6970 tambah nolnya 2, berarti hasilnya sama dengan 697.000 rupiah. Benar ya? 697.000 rupiah. Selanjutnya yang ditanyakan berapa harus membayar, berarti kita total saja. Total yang dibayar itu sama dengan 675
ditambah 69700 sama dengan kita jumlahkan 67500 ditambah 6, tambahkan saja ya, 675697 tambah 2 1 ini 1 ya, 8 tambah 9 7 1 13 137 2 tambah nolnya 3 1.372.000 rupiah. Itu dia hasil yang kita dapat, 1.372.000 rupiah yang harus dibayar Pak Stefanus untuk membayar atau untuk membeli sepatu dan jam tangan setelah mendapat diskon masing-masing 10% dan 15%. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Selanjutnya soal yang kedua. Menjelang tahun baru Imlek, toko online Lazada memberikan diskon untuk pembelian sepatu basket sebesar 25%. Kemudian, jika pembeli membayar dengan harga Rp690.000, maka berapa harga yang ditampilkan pada situs tersebut? Ini maksud soalnya, berapa harga yang ditampilkan, berarti itu harga maksudnya itu harga kotor ya, harga kotor. Yang ditampilkan berarti harga sebelum mendapat diskon. Nah, kemarin Bapak memberikan cara untuk mencari harga bersih. Itu caranya persentase harga bersih dikali harga kotor ya. Itu Bapak berikan rumus di PDF dan di video pembelajaran sebelumnya. Harga bersih sama dengan persentase harga bersih dikali harga kotor. Nah, mencari persentase harga bersih, HB Bapak singkat, itu sama dengan 100% dikurang persentase diskon. Itu ya. Sama dengan kalau kita cari 100% dikurang persentase diskon soal ini 25%. Sama dengan 75%. Sehingga harga bersihnya kita dapat itu dari soal 690.000 sama dengan persentase harga bersih 75% dikali harga kotor, HK Bapak singkat. Sehingga untuk mencari HK berarti 75% kita pindah ruas ke kiri. Ingat persamaan linear satu variabel. Ini bentuk perkalian di ruas kanan agar kita mendapat nilai HK 75% kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Karena ini dikali menjadi dibagi ya. Jadi HK sama dengan 690.000 dibagi 75%. Sehingga 690.000 dibagi 75/100 sama dengan, karena dibagi menjadi dibalik ya, 690.000 dikali 100/75. Disederhanakan 100 dengan 75 sama-sama dibagi 4. Sorry, bukan 4. Dibagi 25 menjadi 4.
dibagi 25 menjadi 3. Sedangkan 3 dengan 69 bisa kita coret. Ini dibagi 3 jadi 23 ya. 23 dikali 3, 69. 3 dibagi 3 jadi 1. Jadi hasilnya 23 dikali 4. 4 kali 23. 4 kali 3, 12. 4 kali 2, 8. Berarti 92. 92 tambah. Jangan lupa nolnya 1, 2, 3, 4. Tambah nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya kita dapat harganya Rp920.000. Itu dia harga yang ditampilkan sebelum mendapat diskon 25% atau harga kotor dari sepatu basket tersebut. Sekian untuk jawaban soal yang kedua. Soal yang ketiga. Rehan membeli sebuah smartphone pada saat flash sale di Tokopedia seharga Rp2.800.000. Tetapi karena Rehan mendapat diskon, ia hanya membayar Rp2.240.000. Hitunglah persentase diskon yang diberikan Tokopedia. Diketahui harga kotornya Rp2.800.000, harga bersihnya Rp2.240.000. Berarti kita hitung diskonnya sama dengan selisihnya ya. 2.800.000 dikurang 2.240.000. Kita kurangkan ini 8 jadi 5, ini 5, 60 ya, 560.000. Itu adalah besar potongan harga yang diberikan Tokopedia. Yang ditanya persentase diskon yang diberikan. Berarti persentase diskon itu sama dengan diskonnya ya. Diskon per harga kotor tentunya. Kan kita mau mendapat diskon dari harga kotornya. Harga kotor dikali 100%. Berarti diskonnya 560.000 per harga kotor 2.800.000 kali 100%. Coret ini nolnya 4 ya. Coret ini nolnya 4. Lalu ini coret 1, ini coret 1. Jadi 56 dibagi 28 itu sama dengan ini dibagi 28, 1, 56 dibagi 28, 2 ya. Jadi 2 dikalikan 10 sama dengan 20%. Itu dia. Diskon yang diberikan adalah 20% untuk Rehan yang diberikan Tokopedia. Ini jawaban soal yang keempat. Sebuah barang mempunyai bruto X kilogram dan tara 2%. Jika tara barang tersebut adalah 0,8 kg, maka nilai X berarti berapa nilai brutonya dalam kilogram? 2%. Persentase tara diketahui. Ini kan persentase tara sama dengan 2%. Ingat, tara itu bagian dari bruto. B sama dengan neto ditambah tara. Ingat ini. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Berarti tara itu bagian dari bruto. Berarti kalau taranya
2%, berarti tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Nah, 2% ini kan bagian dari bruto. Jadi kita kalikan persentasenya dengan berapa kilogram bruto. Berarti jadi taranya sudah diketahui ya. Hasilnya 0,8 kilogram sama dengan persentase tara itu 2%. Berarti kita tulis 2% dahulu dikali brutonya X. Kita tidak tahu brutonya berapa. Sehingga kita mau mencari X. Berarti pindah ruas 2%-nya ke ruas kiri. X sama dengan 0,8. Kita tulis 0,8 dibagi 2%. Sehingga X sama dengan 0,8 dibagi 2/100. Sehingga X sama dengan 0,8 dibagi, jadi dikali 100/2. Itu ya. Nah, selanjutnya 0,8 kali 100. Sehingga X sama dengan 0,8 kali 100 itu 80/2. X sama dengan 40 kilogram. Sehingga dapat X-nya itu atau brutonya adalah 40 kilogram. Untuk mengeceknya bisa kita kalikan saja. Tara itu kan 2%. Berarti 2%. Kita coba cek tara sama dengan 2% dikali bruto. Benar tidak? 2/100 dikali 40 kilogram. Benar tidak? Jadi 2 dikali, ini coret, 2 kali 4, 8/10. Sama dengan 0,8. Benar ya? Kita dapat taranya adalah 0,8 kilogram. Setelah kita cek dengan bruto sebanyak 40 kg. Kalau tara 0,8, kalau yang misal ditanya neto, berarti neto sama dengan bruto dikurang tara. Sama dengan 40 dikurang 0,8. 39,2 kg. Itu adalah netonya, jika ditanya neto. Sekian untuk jawaban soal yang keempat. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya soal yang kelima. Diketahui bruto dari 5 barang adalah 700 kg. Ada 5 barang, brutonya 700 kg. Setelah ditimbang ternyata 15% dari bruto merupakan tara. Berarti berat kotornya itu 700 kg, ternyata setelah ditimbang 15%, berarti 15% dari 700 kg adalah pembungkusnya atau kulitnya atau kardusnya itu adalah tara. Berarti kita harus mencari netonya, berat bersih atau berat isinya. Jika berat setiap barang beratnya sama, maka tentukan berapa neto setiap barang. Berarti kita cari dahulu neto keseluruhan. Neto keseluruhan setelah ditimbang ternyata 15% adalah tara. Berarti neto keseluruhan bisa kita cari dengan mendapatkan persentase neto keseluruhan. Nah, persentase neto keseluruhan, persentase neto
itu sama dengan persentase bruto dikurang persentase tara. Nah, persentase bruto itu selalu 100% karena keseluruhannya 100% totalnya. Dikurang persentase kulitnya atau pembungkusnya atau kardusnya itu 15% diketahui di soal. Sehingga persentase neto itu adalah isinya ada 85%. Nah, berarti 85% dari keseluruhannya. Kita hitung. Neto sama dengan persentase neto dikali bruto. Brutonya tadi 700 kg, sehingga jadi 85% dikali 700 kg sama dengan 85 per 100 dikali 700. Coret 85 kali 7 35, 8 kali 7 56, 595 ya, 595 sama dengan 595 kg. Ini adalah neto keseluruhan. Yang ditanya neto tiap barang, berarti neto sini ya, neto tiap barang sama dengan 595. Barangnya tadi ada 5 ya, dibagi 5 sama dengan 595 bagi 5. 1591 545 bagi 5 9 119 kg. Itu adalah neto untuk tiap barang atau berat bersih tiap barang 119 kg. Ini dia jawaban soal yang kelima. Soal selanjutnya yang keenam. Rudi membeli beras jenis pandan wangi bertuliskan bruto 60 kg dan tara 5% dengan harga Rp300.000. Berarti harga belinya Rp300.000. Jika Rudi ingin menjual beras, ini maksudnya beras pandan wangi tersebut ya, ingin menjual beras tersebut dengan harga Rp7.500 per kilogram, maka berapa keuntungan yang diperoleh Rudi? Nah, untuk soal seperti ini, kita lihat. Yang diketahui brutonya 60 kg, tara 5%, berarti yang dijual, ini untung ya, yang dijual itu adalah berat bersihnya, kan tidak mungkin berat pembungkusnya atau tarahnya juga termasuk yang dijual. Nah, yang dijual kita harus mencari berat bersihnya dahulu. Nah, berat bersih atau neto bisa kita dapat dengan cara kita kalikan dahulu persentase. Bisa kita cari menggunakan persentase neto ya. Persentase neto sama dengan 100% dikurang 5%. Atau begini saja. Kita ganti caranya. Kita cari taranya, berarti tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Sehingga persentase tara 5% dikali 60 kg
sama dengan 5/100 dikali 60. 5, ini coret, 5 kali 6, 5 kali 6, 30, 30 bagi 10 sama dengan 3 kg. Sehingga kita ketahui taranya 3 kg. Sehingga neto itu sama dengan bruto dikurang tara ya. Karena bruto itu tara ditambah neto. Sama dengan 60 dikurang 3. Sama dengan 57 kg. Kita sudah dapat netonya 57 kg. Sehingga yang dijual itu netonya ya, bukan pembungkusnya, bukan taranya. Yang dijual itu adalah netonya. 57 kg. Berarti harga jual sama dengan 57 kg dikali harga per kilonya 7.500 sama dengan 57 kali 75 kalikan 35, 5 kali 5 25, 285, 7 kali 7 49, simpan 4, 7 kali 5 itu 35, 39. Tambahkan 5, 7, 2, 4, 275 tambah nolnya 212. Berarti sama dengan 427.500 rupiah. Itu dia harga jualnya. Yang ditanya untung. Kalau untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 427.500 dikurang harga belinya 300.000 rupiah. Sama dengan kurangkan jadi 127.500 rupiah. 127.500 rupiah. Itu dia adalah keuntungan yang diperoleh Rudi setelah menjual beras sebanyak neto atau sebanyak 57 kg dengan harga jual 7.500 rupiah. Selisihnya harga jual dengan harga beli 127.500. Itu adalah keuntungan yang diperoleh Rudi. Soal selanjutnya, soal yang ketujuh. Pak John membeli 5 sak semen seharga Rp65.000 per sak. Kemudian berat satu sak semen adalah 40 kg dengan tara 2,5%. Jika Pak John menjual semen secara eceran seharga 1.700 per kilo, maka berapa persentase keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut, dari seluruh penjualan. Nanti kita cari dahulu ini. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus cari dahulu berapa harga beli seluruhnya. Kemudian cari berapa neto seluruhnya karena diketahui taranya 2,5%. Setelah dapat netonya, kalikan dengan harga jual per kilo, didapat harga jual seluruhnya. Kemudian selisihnya dapat untung. Harga jual dengan harga beli dapat untung, cari persentase untung. Oke, kita mulai hitung harga belinya. Harga belinya berapa? 5 dikali 65.000 rupiah sama dengan 325.000 rupiah. Kemudian berat B atau berat bruto seluruhnya
B sama dengan 5 dikali 40 kg sama dengan 200 kg. Kita dapat B, kita cari berapa taranya untuk mendapatkan neto. Taranya sama dengan persentase tara dikali bruto sama dengan 2,5% dikali 200 kg sama dengan 2,5 per 100 dikali 200. Coret 2 kali 2,5 sama dengan 5 kg, sehingga netonya N sama dengan bruto dikurang tara sama dengan brutonya tadi 200 dikurang 5, kita dapat netonya 195 kg. Sampai sini kita dapat sudah netonya, berarti kita bisa cari harga jual ya, sama dengan netonya 195 kg dikali 1700. 195 dikali 1700, kita hitung ya. 195 kali 17, 7 kali 5 itu 35, 7 kali 9 63, tambah tadi simpan 3, 66, 7 kali 1 7 tambah 6 13. Ini 5 9 1, tambahkan 5 1 3 1 3 tambah 02 ya, 331.500 harga jualnya. Berarti untung sama dengan harga jual dikurang harga beli, sama dengan, kita cari untungnya, harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 331.500, harga belinya 325.000. Sehingga kita cari selisihnya 331.500 dikurang 32.500 itu 6.500 rupiah, itu untungnya. Sedangkan persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya 6.500, harga belinya 32.500 kali 100%. Kalikan, ini coret 2, coret, lalu ini coret 650 dibagi 325 itu hasilnya sama dengan 2%. Jadi keuntungannya adalah 650 dibagi 325 itu 2 ya. Jadi 2% keuntungan Pak John dengan menjual 195 kg sak semen dengan harga 1.700 kg. Keuntungannya adalah 2%. Sekian pembahasan Bapak untuk tugas 2 ya pada bab aritmatika sosial yang telah kalian kerjakan pada Rabu lalu. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana menjawab soal-soal untung rugi, tara, bruto, neto, harga jual, persentase untung, persentase rugi. Bapak harap kalian lebih paham lagi dengan pembahasan yang Bapak berikan. Sampai sini video pembahasan tugas yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.